Masih bersama kami di Presisi Siang. Hari ini Polri kembali melanjutkan agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah dengan menggelar sejumlah agenda pemaparan dan diskusi panel. Di hari kedua pelaksanaan ini, apel Kasatwil 2024 akan diisi dengan ceramah oleh para kepala badan Polri, yaitu Kabag Intelkam, Kabag Harkam, dan Kabar Reskrim Polri. Tidak hanya itu, hari kedua apel Kasatwil 2024 ini akan diisi dengan diskusi panel yang mengangkat tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Diskusi panel sendiri akan diisi oleh Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1, CSP Lemdikat Polri, serta Kakor Lantas, Kadif Propam, dan Kadif Humas Polri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Polri TV, Faris Hasni di Semarang, Jawa Tengah. Ya Faris, agenda apa saja yang sudah digelar dalam apel Kasatwil hari kedua ini? Baik, rekan Noldi dan pemirsa, apel Kasatwil 2024 hari ini sudah memasuki pelaksanaan hari kedua. Pada hari kedua pelaksanaannya ini berbeda dengan hari pertama yang diisi oleh penceramah atau pemateri dari eksternal seperti Presiden dan para menteri. Di hari kedua pelaksanaan ini, pemberi materi atau penceramah berasal dari internal kepolisian, internal Polri, diantaranya para kepala badan. Ada Kabag Harkam, kemudian Kabag Intelkam, dan Kabar Reskrim yang memberikan pemaparan di dalam auditorium Cendrawasih Akpol Semarang pada hari ini. Pemberian materi sendiri masih mencakup tentang sinkronisasi bagaimana upaya kepolisian dalam mendukung program pemerintahan. Kita ketahui ada sekitar 8 poin atau yang kita kenal sebagai Astacita yang menjadi tujuan atau poin rencana kerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tentunya akan mendapatkan dukungan support dari pihak kepolisian. Tadi Kabar Reskrim juga sempat memberikan penjelasan mengenai bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Kapolri bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan setidaknya ada 13.000 lebih lahan produksi yang siap digunakan untuk produksi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan swasembada pangan. Tidak hanya lahan produksi, ada juga pekarangan produktif. Jadi ada sekitar 7.000 meter persegi lapangan halaman produktif yang dapat digunakan sebagai pekarangan produktif yang dapat digunakan untuk produksi tanaman. Kemudian ada cabai-cabean yang sudah mulai dipersiapkan, dan tidak hanya lahan dan juga pekarangan namun juga sumber daya manusianya. Polri telah melakukan perekrutan Bakomsus atau Bintara berkompetensi khusus sebanyak 600 orang. Mereka para Bakomsus ini dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk mensupport apa yang menjadi kerja kepolisian di sisi dari arah dan paling bawah, bottom up dari bawah ke atas, di mana mereka akan mendampingi masyarakat karena para Bakomsus ini memiliki kompetensi khusus di bidang pertanian, kemudian perikanan, perkebunan. Jadi mereka bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait bagaimana menciptakan swasembada pangan mulai dari desa. Tidak hanya itu pemirsa, upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini juga didiskusikan lebih mendalam. Pada saat ini ada panel diskusi yang tengah dihadiri oleh Kadif Humas tentunya, kemudian ada Kakor Lantas yang juga hadir untuk memberikan arahan atau berdiskusi bersama para Kapolda. Karena penting untuk diketahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan Astacita. Ada 8 tujuan Astacita yang perlu dikejar dan perlu dikawal dengan baik agar dapat mencapai tujuan. Diskusi panel ini merupakan pemaparan lebih dalam lagi atau penjabaran lebih luas lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada penyampaiannya di hari pertama Kasatwil 2024. Kemudian ada penyampaian dari para menteri, kemudian penyampaian dari Kapolri serta Panglima TNI hingga pada hari ini. Tadi pagi sudah ada penyampaian dari atau ceramah yang diberikan oleh Kabag Harkam, Kabag Intelkam untuk tentunya menjadi poin diskusi dalam diskusi panel yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Diskusi panel masih terus berlangsung dan akan ada 2 sesi diskusi panel. Kemudian nanti setelah ini acara tentunya akan ditutup. Hari ini tentunya Kasatwil
Polri 2024 yang sudah dilaksanakan sejak kemarin guna mendukung atau mengakselerasikan apa yang akan menjadi langkah kepolisian dari atas, dari tingkat Mabes Polri hingga ke jajarannya di bawah untuk mensinkronkan dengan apa menjadi program pemerintah. Untuk itu rekan Noldi dan pemirsa, mengapa pada acara ini atau pada pelaksanaannya juga dihadirkan para pejabat dari pemerintahan, para menteri untuk bisa mensinkronkan apa yang menjadi langkah kepolisian dan apa yang menjadi langkah para menteri dalam kementerian yang sudah ditunjuk terkait khususnya pengamanan keamanan pangan atau kekuatan pangan kita agar tetap berdaya swasembada dari desa, sesuai dengan poin ke-6 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Noldi, kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sebelumnya di hari pertama apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir dalam agenda tahunan kepolisian ini. Polri menggelar apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir dalam agenda tahunan kepolisian ini. Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di gerbang utama Akademi Kepolisian. Selain Presiden Prabowo Subianto, tampak juga hadir Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam kehadirannya di apel Kasatwil 2024 ini, Presiden Prabowo pun langsung mendapatkan tradisi penyambutan oleh taruna-taruni untuk kemudian bergerak menuju Auditorium Cendrawasih. Tidak hanya itu, Presiden yang didampingi Kapolri dan Panglima TNI juga mendapatkan sambutan dari masyarakat, petani, nelayan hingga para pelajar di sepanjang jalan menuju Auditorium Cendrawasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersyukur Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri apel Kasatwil Polri 2024 ini. Kapolri mengatakan Korps Bayangkara merasa terhormat dengan kehadiran Presiden Prabowo. Ia beserta jajaran siap menerima bimbingan dan arahan terkait kebijakan pemerintah untuk Polri. Tentunya suatu kehormatan bagi kita semua di tengah padatnya kegiatan kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait kebijakan Bapak Presiden terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kapolri melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait alasan pemilihan lokasi apel Kasatwil kali ini. Kapolri berharap terselenggaranya apel Kasatwil di Akpol ini membuat para peserta apel mengingat kembali nilai-nilai yang telah dipelajari semasa menempuh pendidikan sebagai taruna Akpol. Kawah Chandra di Muka Akademi Kepolisian dalam rangka mengingat kembali nilai-nilai filosofis perjuangan seluruh peserta dalam menggapai cita-cita menjadi bayangkara negara yang tangguh, bertanggung jawab dan berjiwa kesatria. Kegiatan kali ini diikuti oleh 571 peserta guna mengembangkan wawasan personil Polri dalam menghadapi tantangan perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang semakin cepat dan tidak menentu. Sepanjang tahun 2024 kami laporkan Adapun jumlah peserta apel yaitu 571 orang yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda dan para Kapolres. Apel Kasatwil Polri 2024 ini mengusung tema Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Dari Semarang, tim liputan melaporkan untuk Polri TV. Dalam pembukaan apel Kasatwil 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan Polri siap mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam laporannya, Kapolri memastikan bahwa pihaknya telah membentuk gugus tugas yang khusus mendukung program swasembada pangan. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 13.000 hektar lahan pun telah disiapkan untuk dikelola sebagai lahan produksi pangan. Tak hanya itu, lebih dari 7.000 pekarangan siap digunakan sebagai pekarangan produktif guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dukungan Polri juga diberikan dengan menghadirkan para bintara berkompetensi khusus atau Bakomsus yang siap memberikan pendampingan kepada masyarakat. Yang sama-sama kami laporkan bahwa telah dibentuk gugus tugas Polri dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Sampai dengan saat ini terdapat 13.217 hektar lahan yang siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan maupun perikanan, serta 7.471 pekarangan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan produktif. Dalam mendukung hal tersebut, Polri telah melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus, bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Termasuk kami juga melakukan rekrutmen terhadap SIPSS atau Sarjana Sumber Polri yang kami ambil dari Sarjana yang kami sesuaikan dengan program-program ketahanan pangan Bapak. Yang berikutnya kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian pada Rabu lalu. Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat, profesionalisme, dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Acara apel ini merupakan momen tahunan yang mempertemukan para pimpinan wilayah Polri untuk menyusun strategi keamanan, mengevaluasi kinerja, dan memastikan sinergi yang lebih kuat dalam pelayanan publik. Kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan ini menegaskan dukungannya terhadap transformasi Polri menuju institusi yang semakin modern, tangguh, dan terpercaya. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyoroti peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Presiden meminta Polri selalu menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Menurutnya, dengan Polri yang kuat, militan, dan profesional, masa depan Indonesia akan terselamatkan. Diharapkan arahan Presiden Prabowo ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan dedikasi dan kinerja dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Dalam kunjungannya ke Semarang, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan layang atau flyover Madukuro pada Rabu lalu. Flyover ini dirancang untuk mengurangi kemacetan di salah satu titik paling padat di Kota Semarang dan memperkuat akses antar wilayah. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menuturkan infrastruktur adalah bagian penting untuk membuka konektivitas. Ia berharap flyover ini membuat arus lalu lintas makin lancar, meningkatkan konektivitas, serta menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Kepala negara juga menekankan pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat karena sumber biaya pembangunannya berasal dari uang rakyat. Salah satu infrastruktur yang penting yaitu flyover Madukoro di Kota Semarang. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ya.
Swastiastu. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan flyover. Presiden meminta agar semua pembangunan yang dilakukan memiliki spesifikasi dan kualitas yang baik. Peresmian turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Wali Kota Semarang, Hafiarita Gunaryanti Rahayu. Polres Pematang Siantar melaksanakan kegiatan cooling system dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas pasca Pilkada serentak tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.